Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di FD Channel. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang 4 cara mudah melihat perusahaan potensial dan juga menguntungkan. Oleh karena itu, untuk teman-teman yang masih belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa di like, komen, dan juga di share jika video ini bermanfaat. Jadi, investor yang bermain di pasar modal Indonesia haruslah jeli jika ingin mendapatkan keuntungan atau cuan yang berlipat. Jadi untuk itu setiap investor harus mau melihat dan menganalisa semua laporan keuangan dari semua perusahaan yang dilisting di Bursa Efek Indonesia. Lantas dengan jumlah emiten yang ada saat ini sekitar hampir 500-an, butuh berapa lama untuk membacanya? Tentu yang dibayangkan adalah pekerjaan yang membosankan dan sangat menguras energi dan juga waktu. Jadi padahal sebenarnya kita bisa baca laporan keuangan hanya dalam waktu 10 menit saja. Jadi kalau anggaplah 500 perusahaan, jadi 5.000 menit mungkin kurang dari 3 hari atau juga 4 hari. Jadi teman-teman bisa brilian juga untuk melihat laporan-laporan keuangan dan mencari potensi-potensi perusahaan yang bagus. Jadi bagaimana caranya? Jadi kini untuk membaca dengan sistem membaca laporan keuangan hanya dalam waktu 10 menit dengan melihat 4 indikator saja untuk dapat mengetahui apakah perusahaan ini pantas dilihat atau perusahaan tersebut buruk atau bisa disebut dengan kata sampah. Jadi berikut adalah penjelasan dari Niko terkait 4 indikator dalam pembacaan laporan keuangan dalam waktu 10 menit. Yang pertama adalah perhatikan penjualan, sales, dan laba bersihnya. Nah, yang pertama ini kita harus melihat ada kenaikan atau penurunan dari laba bersih dari tahun ke tahun. Jika kita sekali-kali melihat laba bersih turun, it's okay, karena kita melihat iklim usaha. Kalau ada perlambatan dalam gross domestic product atau GDP dan sebagainya, karena juga saat ini pandemi, wajar jika ada penurunan sales atau laba bersih. Ini juga dapat dimengerti bahwa perlambatan kinerja dan juga di dalam perusahaan tersebut merupakan hal yang wajar. Tetapi secara keseluruhan juga secara overall kita dari tahun ke tahun kita seharusnya sales dan juga laba bersihnya harusnya naik, dan biasanya cara perusahaan menaikkan salesnya adalah dengan menaikkan harga atau jasanya, ataupun bisa juga menjual lebih banyak barang dan juga jasanya. Tetapi harus ada konsistensi dalam kenaikan laba bersih dan pendapatnya. Jadi jangan naik turun dan juga turun naik terus turun lagi, itu jelek sekali. Tetapi perusahaan yang baik itu naik dari tahun ke tahun sehingga perusahaan itu jauh lebih baik ke depannya. Jadi hal tersebut juga ada formulanya. Jadi bisa berpotokan dari sales, di mana sales itu harus naik minimal 70% dari kenaikan laba bersihnya. Jadi misalkan laba bersihnya naik 10%, maka salesnya harus naik 70%. Hal ini karena di Amerika Serikat saat ini perusahaan berhasil menaikkan laba bersihnya dengan puluhan persen, tapi salesnya tidak mengikutinya. Jadi mengapa hal ini bisa terjadi? Karena perusahaan tersebut merupakan kebijakan non sales atau di luar penjualan. Artinya perusahaan tersebut memangkas misalnya tenaga kerja, biaya marketing, juga melakukan efisiensi dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya bukan menunjukkan perusahaan yang sehat, tetapi ini menunjukkan perusahaan yang desperate atau putus asa. Jadi perusahaan itu tahu bahwa sulit menaikkan salesnya, maka perusahaan tersebut akan mencari kebijakan non sales. Mungkin dengan cara inilah investor dapat dikibuli sehingga kenaikan laba bersihnya dari non cash pendapatannya. Jadi terkadang juga ada perusahaan yang menjual asetnya, aset sales, demi menaikkan laba bersihnya. Misalnya menjual aset dari anak usahanya dan juga melakukan hal itu tentunya akan menaikkan laba bersihnya. Jadi padahal ini bukan berhubungan dengan operasional, sebetulnya ini adalah extraordinary event
itu hanya terjadi sekali-kali. Terkadang ada juga perusahaan yang laba bersihnya melonjak akibat dia bermain forex atau juga bermain forex loss. Jadi ini bukan operasionalnya, maka ini jika ingin menghindari hal tersebut, jangan terlalu berpatokan pada laba bersih, tapi juga melihat pada cash flow statementnya. Jadi yang kedua adalah arus kas atau bisa disebut dengan cash flow. Nah, untuk melihat cash flow teman-teman bisa lihat di sini. Jadi perusahaan yang baik dapat dilihat dari arus kas atau cash flow-nya yang positif. Jadi cash flow yang negatif lama-kelamaan akan berdampak fatal jika terus dipertahankan. Jadi cash flow yang dimaksud adalah free cash flow atau free cash flow ini adalah operating cash flow, arus kas atau kas bersih dari aktiva operasi dikurangi belanja modal, kapital, ekspeditur atau capek, sama dengan free cash flow. Jadi free cash flow ini artinya teman-teman bisa mengalokasikan untuk apa saja. Jadi untuk laba yang ditahan juga dan juga sebagainya untuk dividen. Nah, ini yang penting untuk investor bukan spekulan. Dan untuk investor asing biasanya mereka lihat cash flow-nya karena mereka menginginkan dividennya. Jadi jika kita melihat cash flow suatu perusahaan itu negatif, itu ibaratkan teman-teman mengalami banyak pendarahan. Dan cash flow ini adalah darah perusahaan. Kalau teman-teman kehilangan darah terus perusahaan akan bleeding and dead, akan mati. Karena itu perusahaan berpotensi kolaps karena cash flow-nya negatif terus. Solusinya perusahaan tersebut akan tambah hutang untuk tambah modal. Jadi tetapi sampai kapan investor akan percaya dalam perusahaan tersebut, dan jika menambah utang maka konsekuensinya beban bunga akan naik. Maka kalau jika kita melihat cash flow-nya negatif maka akan mempengaruhi DER-nya atau debt to equity ratio-nya atau rasio hutang terhadap modalnya. Jadi saat ini ada suatu perusahaan yang DER-nya di atas 4 dan juga perusahaan tersebut mau menurunkan, tetapi selama ini masih di atas 1, maka tidak akan saya lihat saham itu wajar atau baik. Dan yang ketiga adalah kita melihat DER-nya. Untuk melihat DER teman-teman bisa masuk di ini. Yang warna hijau di bawah ini, maksud saya yang warna biru muda ini adalah debt equity ratio dibandingkan ROE dan juga ROA-nya. Jadi perusahaan yang sehat adalah di bawah adalah perusahaan yang DER-nya kecil atau berada di bawah 0,8 atau 0,5 atau di bawah 50%. Kalau kita melihat saham BJTM, DER-nya di sini untuk melihat DER paling bawah di liquidity. DER-nya kalau di saham bank, DER itu adalah ketika dana-dana nasabah itu juga dianggap hutang, maka untuk bank ini tidak sangat berpengaruh. Maka semakin tinggi DER-nya jika di bank, maka perusahaan tersebut sangat baik karena banyak yang menjaminkan uangnya atau menaruh uangnya di bank tersebut. Kalau kita lihat di saham ASI contohnya, ASI ini tidak baik jika DER-nya ini terlalu banyak karena di sini non bank. Jadi untuk melihatnya teman-teman harus berpatokan di bawah 50% atau di bawah 80%, maka DER perusahaan tersebut bagus. Dan yang keempat adalah operating profit margin atau OPM. Nah, untuk melihat OPM teman-teman bisa di OPM sebentar saya lupa. Nah, di sini juga bisa untuk melihat OPM-nya. Sebentar lagi saya jelaskan tentang saya lihat ininya aja, lihat secara profitability di case statistiknya aja. Di sini OPM dari saham ASI ini adalah 8%. Jadi OPM makin besar makin bagus. Kenapa demikian? Karena kalau misalkan teman-teman
melihat ada perlambatan perekonomian atau kompetensi meningkat, yang punya OPM yang sangat besar bisa menurunkan agar mudah. Tetapi kalau misalkan punya OPM kecil, maka perusahaan tersebut untuk menurunkan akan sangat susah. Jadi cara melihat OPM ini, jadi laba usaha dibagi sales atau penjualan dikali 100%. Lantas berapa patokan persentase OPM suatu perusahaan yang baik? Jadi misalkan di sektor CPO yang saya ingat itu di PT BW Plantonias atau bisa disingkat BWPT. Jadi perusahaan yang masuk 4 besar di sektor itu OPM-nya adalah 60%. Itu besar sekali. Dan jika kita sudah memakai analisa seperti itu, ibarat kita jadi punya penyaring mana saham yang potensial dan mana saham yang berprospek cerah. Jadi kita telah memfilternya semua saham, dan juga kita akan melihat filter yang kedua, yaitu membeli saham dengan fundamental yang kokoh dengan harga yang murah. Karena percuma kalau kita beli barang atau beli saham yang bagus tetapi saham tersebut mahal. Jadi tunggu saja saat pasar anjlok atau sedang mengalami crash baru kita beli saham tersebut. Misalkan saya beli di harga 100, nanti di harga 50 kita tahu barangnya berapa saat investor susah terus mau jualan, barulah kita membelinya. Jadi untuk itu ada dua yang dilihat. Pertama, price earning ratio atau PER-nya dihitung, dan juga cara menghitungnya laba bersih per saham dibagi dengan sahamnya. Yang kedua dengan yield dividennya, yaitu menghitung dividen yang diberikan oleh perusahaan dibagi dengan harga pasar yang signifikan atau tidak dengan harga yang diberikan. Ya mungkin itu empat cara untuk melihat tentang perusahaan, atau 4 cara mudah melihat perusahaan yang potensial dan juga menguntungkan. Oleh karena itu ya mungkin sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf, atau jika ada pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan, teman-teman bisa langsung saja lanjut di kolom komentar. Insya Allah nanti saya jika ada kesempatan pasti akan saya balas. Ya, akhir kata dari saya, terus belajar untuk berinvestasi untuk jangka panjang dan terus mempelajari agar cuan menanti. Ya mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.